Saya ingin menghubungkan Bapak Ibu sehari-harimu ada kontak batin sama Rasulullah. Kira-kira mau gak? Artinya merasakan segala kehidupan kita sehari-hari bersama Rasul. Apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan itu semuanya baik. Apa itu karena kaki kanan yang baik, karena tempat baik, karena itu sunnah Rasul, karena itu amal salih, karena itu contoh Rasul. Ini semua mohon maaf diabaikan. Saya minta satu, Anda masuk masjid, Anda menghidupkan perasaan saya ingin meniru Nabi Muhammad. Itu saja. Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Pas keluar dari masjid, dahulukan kaki yang kenapa? Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu baik, bukan karena itu ibadah, bukan karena itu diajarkan, tapi saya ingin meniru Nabi Muhammad. Rasakan itu. Bukan diucapkan tapi dirasakan. Saya ingin meniru Nabi Muhammad. Kalau berpakaian, bagaimana pakaian Nabi Muhammad? Masukin tangan kanan dulu baru yang. Tolong diperhatikan, berapa kali kita buka baju dan pakai baju, buka baju, berapa kali sehari? Cuba bayangkan kalau setiap kali kita hadirkan niat dan hadirkan hati, saya ingin meniru Nabi Muhammad, masukin kanan sampai sisir rambutnya. Rasulullah SAW suka ke kanan baru ke kiri, meniru Nabi Muhammad SAW. Mandi, Rasulullah SAW punya kebiasaan mandi, siram air, tumbahkan air ke sebelah kanan dulu, geser, kalau ada shower geser ke sebelah kiri, baru ke tengah seluruh badan. Kenapa kita lakukan itu? Meniru Nabi Muhammad SAW. Tidur, saya mulai tidur bagi sebelah kanan, walaupun nanti berbaling kanan kiri, itu tidak masalah, tapi memulai tidurnya ke sebelah kanan. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham yang saya maksud? InsyaAllah Bapak Ibu, dengan cara ini akan tertanam dan meningkat cintaan kita kepada Rasul. Karena segala sesuatu yang kita lakukan meniru Nabi Muhammad. Kita makan, kalau makan pakai apa? Kenapa? Sunnah Rasul, karena itu baik. Saya tidak mau itu semua. Saya mau, saya makan bagi tangan kanan karena saya ingin meniru Nabi Muhammad. Anak-anak kita, gimana cara ibu ajarin anak-anak ketika dia salah mengambil sesuatu bagi tangan kiri, atau kita ingin memberi sesuatu, biasanya kadang-kadang anak-anak suka menajukan tangan yang kiri. Kita bilang apa? Mana tangan yang bagus? Betul? Mana tangan yang baik? Bisa enggak kita rubah kata itu? Kita ganti dengan ucapan yang baru ini. Ketika kita kasih anak dan dia mau ambil bagi tangan kiri, kita kasih tahu mana tangan yang disukai Nabi Muhammad. Anak kita dari kecil dia sudah tertanam, apapun yang saya lakukan adalah yang disukai Nabi Muhammad. Walaupun namanya anak dia tahu siapa Nabi Muhammad, dia tidak tahu itulah teladan kita, tapi dia dari kecil sampai insyaAllah semakin besar dia akan tahu diri sendiri bagaimana, selama ini ternyata saya selalu hidup saya sama seperti Nabi Muhammad, makan seperti Nabi Muhammad, karena itu suka Nabi Muhammad. Kalau saya berbaju seperti Nabi Muhammad. Termasuk ketika saya bawa anak-anak saya bagi sandal, saya suruh mana kaki yang kanan, bagi kus kaki yang kanan. Saya perhatikan hal yang dianggap hal biasa sehari-hari kita lakukan, tapi bagi saya sangat besar dan sangat berharga, karena saya ingin saya sama keluarga semua dekat sama Nabi Muhammad SAW. Makanya dari kecil anak saya 1,5 tahun, ketika saya melihat istri saya mau bagikan sandal, yang kanan dulu. Dan ingat, kamu tanamkan kepada anakmu adalah meniru Nabi Muhammad.
Ketika berpakaian, sampai mohon maaf, pampers buat anak kecil, saya masukin kaki yang kanan dulu, baru yang kiri. Karena Rasulullah SAW yuhibbu tayammuna fi kulli shay. Rasulullah SAW suka mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Pakai kus kaki, berbaju, mandi, makan dan lain sebagainya, tidur. Ada satu kitab karya Al-Imam Ibnul Qayyim, karya Imam Ibnul Qayyim. Buku ini sangat bagus menurut saya. Buku ini, pengalaman saya, buku ini buku yang terbagus menjelaskan sehari-hari Nabi Muhammad. Sudah ada bahasa Indonesia ini. Buku namanya Zadul Ma'ad. Sangat mudah, tinggal ketik di Syekh Google akan dapat jawabannya. Kenalkan Syekh Google? Syekh Google ini ulama besar. Tolong Bapak Ibu manfaatkan. Tapi jangan salah guna, karena dia semuanya serba bisa. Dia tahu, mau baik ada, mau politik ada, mau buruk ada, mau apa saja ada. Jangan salah gunakan, tapi manfaatkan. Ambil kebaikannya. Tinggal kita ketik. Tuliskan buku Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim. Muncul, tinggal kita milih, bisa kita download atau bisa kita beli di toko buku. Ada yang banyak judul atau jilid, ada yang sampai 4 jilid. Ini termasuk sama syarah, penjelasan yang lebih dalam. Tapi kalau mau yang bahasa Arabnya langsung diterjemahkan, cuma 1 jilid, 1 buku. Dan ini sangat mahal. Kata guru saya, layak setiap muslim membawa buku dan memiliki buku ini dan dia simpan di tempat tidur. Sebelum mau tidur, baca walaupun 1 halaman, biar kenal sehari-hari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad wudu, Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad tahajud, Nabi Muhammad buat, semua dijelaskan sehari-hari Nabi Muhammad. Dan perlu kita jemaah sekalian, hari-hari kita meniru Nabi Muhammad dalam segala hal. Buktikan cinta Nabi Muhammad, karena nanti di hari kiamat dah bakal ditanya, cinta enggak Nabi Muhammad? Dan kita tidak perlu dengan suara keras, aku cinta Nabi Muhammad. Dan yang dilihat adalah isi buku amal. Ada bukti kita hidup kita meniru Nabi Muhammad, itu tanda cinta Nabi Muhammad. Dan bisa orang berkata saya cinta Nabi Muhammad tapi perilakunya jauh dari Nabi Muhammad SAW.